RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Sesuai dengan prosesnya, itu tetap ada klasifikasi rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Hanya verifikasi validasi kembali itu dilakukan untuk memastikan apakah benar rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Dana tunggu hunian yang sudah masuk ke rekening 16 kabupaten saat ini masih terus berproses oleh BPBD Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Timur sesuai tahapan yang harus dilakukan seperti validasi ulang data agar tidak ada pendobelan penyaluran dana tersebut dan harus ditetapkan melalui SK pemerintah setempat. Demikian Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo ketika dikonfirmasi sejumlah nama penyaluran dana bantuan seroja kepada warga yang terdampak berkaitan 1 tahun peringatan seroja menerjang masyarakat di 16 kabupaten kota. Dikatakan bantuan dana tersebut diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, sedang, dan rusak ringan. Apabila ada kelebihan dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Sesuai dengan prosesnya, itu tetap ada klasifikasi rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Hanya verifikasi validasi kembali itu dilakukan untuk memastikan apakah benar rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, atau apakah benar nama yang terdata itu rumah yang rusak ada benar-benar rumah pemiliknya. Jangan sampai itu rumah sewa atau kos-kosan. Dan tidak ada yang bilang semua sama rata rusak ringan, tetap sesuai dengan klasifikasinya rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, begitu Pak. Terkait dengan usulan pertama, verifikasi pertama yang diajukan berdasarkan data dari provinsi, kabupaten kota datang ke provinsi dan mengetahui gubernur dikirim dan itu sudah realisasi turun oleh pusat. Nah kalau sampai nanti verifikasi ulang lagi, ada perubahan, sisa dana itu kemana? Oh, sisa dana itu tetap menjadi kembalikan ke kas negara. Pemerintah Kota Kupang melalui Wakil Wali Kota Kupang Herman Man telah menyalurkan bantuan dana tunggu hunian DTH yang diperuntukkan bagi keluarga di 13 kelurahan yang rumahnya rusak berat akibat badai seroja April 2021. Dana tunggu hunian tahap pertama yang telah diserahkan kepada para korban bencana siklon tropis seroja sesuai survei awal oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Kupang terdiri dari 3 kategori, yakni rusak ringan, sedang, sampai rusak berat. Namun dalam perjalanannya pemerintah Kota Kupang hanya memberikan dana untuk rumah rusak ringan, sedangkan yang rusak sedang dan berat tidak ada bantuan. Berkaitan dana seroja tersebut, Hendrik Misa Ketua RT 13 Kelurahan Sikumana menegaskan, untuk di Kelurahan Sikumana khususnya di RT 13, tim teknik BPBD belum sampai ke Kelurahan Sikumana, sehingga masyarakat masih tetap menunggu dana tersebut untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat diterjang badai seroja tahun 2021. Untuk di Kelurahan Sikumana, khususnya di wilayah RT 13, bantuan stimulus dana seroja, tim teknik belum sampai ke atau datang ke Kelurahan Sikumana karena mereka masih bertahap ke beberapa kelurahan. Jadi data yang dari wilayah saya untuk ke RT 13 sudah masuk semua, tapi sampai saat ini memang belum diakomodir. Entah masih ada masalah apa, kami juga belum tahu karena warga juga menanyakan kepada kami selaku RT. Ini sejauh ini bantuan seroja ini sampai di mana? Sementara berkaitan dampak bencana seroja yang menimpa 68 KK Kelurahan Sikumana, khususnya di RT 13 sebanyak 68 KK terdiri dari rusak berat 4 KK, sisanya rusak ringan 54, sedangkan rusak sedang setelah sosialisasi badan bencana tidak ada lagi rusak sedang, hanya rusak ringan. Untuk bantuan dana seroja bagi masyarakat di beberapa kelurahan yang sudah menerima 10 juta rupiah setiap keluarga tertulis di buku tabungan BRI, namun sampai saat ini belum bisa dicairkan. RRI Kupang, Simon Sostenes melaporkan.